Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salat dan salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada junjungan seluruh alam yang ditunjuk sebagai pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, sang pemilik syafaatul uzma, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua beserta dengan keluarga besar kita seluruhnya termasuk di antara orang-orang yang dikaruniakan Allah syafaat nabinya, dan juga mudah-mudahan kita semua mampu membersamai beliau di surga Firdaus yang tertinggi, masuk surga seluruhnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Burj yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masih yang kita bahas seperti pertemuan kita terakhir, yaitu tentang beberapa kesalahan yang terjadi ketika sedang salat berjamaah. Sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasannya di antara kesalahan umum yang terjadi di beberapa masjid tatkala melaksanakan salat berjamaah adalah tidak menyediakan tempat dan waktu bagi imam yang sudah ditunjuk di masjid tersebut, sehingga tatkala waktu jeda azan iqamat sudah habis, tidak ada inisiatif untuk menunggu sebentar saja, 1 menitkah 2 menitkah, atau mencari imam yang sudah ditunjuk sebagai imam cadangan, sehingga ada yang dengan sembrono langsung melakukan iqamat dan akhirnya terjadilah imam dorongan dan imam yang tidak diinginkan. Imam yang ketika memimpin sholat tidak disenangi oleh jamaah. Imam yang ketika memimpin sholat ternyata banyak kesalahan yang ia lakukan karena memang bukan imam yang sudah ditunjuk. Ini masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan Nabi SAW sampaikan di antara golongan yang tatkala melaksanakan sholat, pahala sholatnya tidak diangkat oleh Allah ke atas langit, hanya sampai sejengkal di atas kepalanya saja. 3 golongan, salah satunya adalah ketika sholat berjamaah dipimpin oleh imam yang tidak disenangi oleh makmum. Yang dimaksud tidak disenangi di sini ketika ia memimpin, banyak kesalahan yang ia lakukan karena memang bukan imam resmi yang ditunjuk, bukan imam yang sudah kompeten, yang sudah teruji. Misalkan Fatihahnya rusak. Kenapa? Karena sudah iqamat duluan, imam doronganlah terjadi. Kamu aja. Ada yang masuk duluan akhirnya. Ada yang nyelonong ke depan. Ternyata Fatihah saja rusak. Untuk sholat dia sendiri saja tidak sah, apalagi untuk mengimami jamaah. Dan kita tahu bahwasannya Fatihah ini sangatlah penting. 1 rukun sholat saja hilang dalam sholat kita, maka sholat kita menjadi tidak sah. Masih ingat gak kita pernah mengabsen, kita pernah menyebutkan satu persatu beberapa rukun sholat yang disepakati oleh umumnya jumhur ulama. Yang pertama itu niat dalam sholat, ini disepakati ulama. Paling yang berbeda hanya beberapa ulama seperti ulama Hanabilah mengatakan niat bukan rukun tapi syarat sah sholat. Ujung-ujungnya wajib juga. Cuma beda mengklasifikasikannya saja kan. Tapi intinya niat itu harus ada, dan kita tahu innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat, dan seseorang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan atau pahala sesuai dengan niat dia dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri ketika mampu. Tak mampu enggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di ayat terakhir surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj."
ayat 78, surat 22, surat Al-Hajj. Dan Allah tidak menghendaki beragama itu sulit. Bagi yang sudah tidak memiliki kemampuan, nggak ada masalah. Ada beberapa arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sahabatnya bernama Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau punya penyakit wasir. Ada masalah tuh sehingga beliau tidak mampu sholat secara sempurna, dan saat itu ketidaksempurnaannya pada bagian dia tidak mampu berdiri karena penyakitnya itu. Maka Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Hai Imran bin Husain, kalau kamu masih mampu sholat tetap berdiri. Fa in lam tastati, kalau tidak mampu faqa'idan, silahkan duduk. Fa in lam tastati fa ala janbin, kalau tidak mampu juga silakan kau berbaring dan miringlah ke kanan. Satu riwayat Ibnul Mulaqin, Nabi SAW bersabda, fa mustalqin. Mustalqin itu berbaring lurus. Jadi sudah kita ketahui dari asalnya berdiri, boleh menjadi duduk, boleh berbaring lurus, boleh berbaring miring ke kanan, dan bahkan jika tidak mampu apapun lagi seperti orang yang sudah stroke, maka ia bisa tetap sholat dengan isyarat mata. Tak bisa juga dengan isyarat mata, maka ia sholat di dalam hati, karena ini satu-satunya ibadah yang nggak bisa digantikan apapun. Puasa hilang, maka kita bisa bayar fidyah. Bisa juga digantikan dengan qada. Ya, ada beberapa pengganti dari sebuah ibadah, tapi sholat tidak ada penggantinya. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha." Seseorang yang lupa sholat, hendaklah ia langsung mengerjakan sholat ketika dia ingat. Kenapa? La kafarata illa dzalik. Ini ibadah yang nggak ada kafaratnya, tidak ada penggantinya, nggak ada yang pembackupnya, kecuali ya ibadah sholat itu sendiri harus dilakukan. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan dalam peristiwa perang Khandaq, perang Parit. Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab, sama-sama aja ya. Disebut perang Ahzab karena di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya. Disebut juga dengan disebut juga dengan perang Khandaq karena memang saat itu kaum muslimin defense mempertahankan kota Madinah, dan ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi mengusulkan usulan yang sangat cemerlang untuk membuat parit besar sehingga bahkan tak bisa dilewati dan diloncati oleh kuda atau pasukan kavaleri. Maka dibuatlah itu Khandaq. Jadi maka disebut juga dengan perang Khandaq. Ini sama aja. Ya, disebut Al-Ahzab karena disebut dalam Al-Quran surat 33 ya, surat Al-Ahzab. Disebut Khandaq karena tadi itu membuat parit. Di perang Khandaq saking luar biasanya perang itu berkecamuk. Dimulai di waktu sekitar duha, kemudian di tengah peperangan masuk waktu sholat zuhur, nggak sempat kaum muslimin untuk sholat karena betapa dahsyatnya pasukan koalisi. Ya, disebut Ahzab kan karena partai-partai, Hizbun. Orang Yahudi ikut, orang Arab Ghatafan ikut, kafir Quraisy ikut, dari manapun semua mereka ikut berkoalisi ingin menghancurkan kota Madinah. Maka saking sibuknya kaum muslimin mempertahankan kota Madinah, salat zuhur nggak sempat. Sampai masuk waktu asar nggak juga sholat. Sampai masuk waktu maghrib nggak sempat juga sholat. Sampai waktu isya nggak sempat juga sholat. Berapa sholat itu? 4 coba. Ya, baru sholat subuh aja tuh yang sudah dikerjakan. 4 sholat belum dikerjakan ini. Maka ketika sudah malam, Umar bin Al-Khattab datang kepada Nabi SAW. Kebetulan divisinya beda, Umar sebelah sana, Nabi sebelah sini. Pokoknya pos-posnya kan berbeda-beda. Umar mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasul, saya belum sempat sholat loh." Kata Nabi, "Loh, begitu juga saya." Terus bagaimana ya Rasul? Maka Nabi SAW sudah menjelang pertengahan malam, beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Wahai Bilal, rehatkan tubuh kita dengan sholat. Kok meditasi Nabi dan sahabat tuh sholat loh. Kalau kita mungkin ya di posisi kayak sahabat tuh, habis perang diajak sholat, "Ya Rasul, capek, gempor nih, istirahat dulu lah, masa sholat gitu kan?" Kan kau tahu kita habis perang, capek, luka-luka, sayatan pedang banyak, tusukan panah ada, tusukan tombak juga ada. Tapi enggak, ternyata Nabi dan sahabat memandang sholat itu justru meditasi dan
istirahat. Makanya bahasanya arihna bis shalah, istirahatkan kita semua dengan sholat. Itu kata Nabi tuh. Ya udah sholat, dan saat itu direpel semua Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya. Dan mohon diperhatikan, repelannya bukan repelan jamak qashar. Kenapa? Ya karena mereka mempertahankan kota Madinah, mereka bermukim di sana. Tidak ada istilah qashar bagi orang yang mukim. Qashar itu hanya bagi orang yang musafir. Itu pun dengan jarak tempuh tertentu. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian dalam perjalanan sedang musafir, kemudian tidak ada celaan bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut terhadap musuh. Ayat ini pernah ditanyakan oleh Umar, ya Rasul, kok ayatnya ada tanda kutip jika takut dengan musuh? Lah terus kalau kita hidup sedang damai, tidak ada perang, berarti kita nggak boleh dong mengqashar sholat dalam safar, karena kan ada tanda kutipnya jika takut terhadap musuh. Kata Nabi, oh enggak begitu Umar memahami ayat, ya, bukan seperti yang kamu bayangkan. Ternyata ayatnya ini memang ada tanda kutip seperti disebutkan oleh Allah, tapi tanda kutip itu nggak berkaitan dengan hukum. Maka Nabi jelaskan, sebenarnya orang yang safar dalam kondisi dia mudah pun, tidak berat, tidak ada musuh, tidak ada kekhawatiran, yang penting jarak tempuhnya jelas, maka dia boleh mengqashar sholat. Kenapa? Karena shadaqatun minallah, itu bentuk sedekah dari Allah. Faqbilu shadaqatah, dan kalian sepatutnya menerima sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsuru, jangan sekali-kali kalian berani mengqashar salat fi aqalli min arba'ati burdin, jika jarak tempuhnya kurang dari 4 burud. Jadi ada ketentuan dan syarat yang berlaku kalau ingin mengqashar. Dari sini ke rumah, mana rumahnya? Di pinggiran Bogor lah gitu. Lewat tol, aduh tolnya itu luar biasa macetnya Macetnya kalau sudah jam pulang kerja itu bisa-bisa sampai 3 jam di jalan. Apakah saya boleh mengqashar sholat? Oh sebentar, lihat dulu jarak tempuhnya. Kalau memang jarak tempuhnya sudah mencapai jarak tempuh 4 burud, silahkan. Kalau belum, maka cuma boleh jamak, tapi belum boleh qashar. Karena tadi ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Ketika Ibnu Abbas mengatakan jangan kurang dari 4 burud, para ulama mengkonversikan dengan kilometer. Ada 2 pendapat besar di tengah para ulama. Yang pertama pendapat Lajnah Ad-Daimah, Komite Fatwa Ulama Saudi. Mereka mengatakan di kisaran angka 81 km itu sudah bisa mengqashar sholat. Dan mudah sekali ya, kita bisa cek dengan Google Map. Ya, dan ingat, kalau sudah cek Google Map, arah dan jalan yang sudah dibimbing oleh Google Map itu yang kita ikuti. Jangan ambil jalan pintas, tapi ukuran Google Map yang sesuai di handphone. Jangan, karena menyesuaikan ukuran angka jarak tempuh yang disebutkan oleh aplikasi tersebut. Jangan ketika di sini kan kadang-kadang Google Map itu ada dua versi, ada 3 gitu ya. Ini mungkin PWT, perakhiran waktu tiba. Ini PWT-nya 5 menit lebih lambat, ini 10 menit lebih lambat. Kita pilih yang 10 menit lebih lambat untuk mendapatkan jarak tempuh qashar, tapi kita ketika jalannya ambil yang lebih pendek. Oh itu tidak bisa, harus diikuti terus. Ya. Nah berapa? Menurut Komite Fatwa Ulama Saudi sekitar 81 km. Menurut ulama yang lebih banyak, jumhur ulama internasional, sekitar 88,9 km. Jadi ya bulatkan saja berapa? 89 lah ya. Nah, maka kalau sudah mencapai jarak ini ya silahkan qashar. Kalau nggak sampai, jangan coba-coba mengqashar. Tapi boleh nggak menjamak? Ya boleh, karena kan musafir sedang safar. Ya, begitupun orang yang mukim ya, seperti Rasul tadi kan dan sahabat, mereka mukim, mereka repel semua sholatnya, tapi tidak mereka qashar, mereka jamak atau kumpulkan.
Ya, nah jadi seperti ini harus kita perhatikan sholat. Tadi ada rukunnya ya, berdiri, ada takbiratul ihram, ada juga membaca surah Al-Fatihah, ada juga ruku, dan yang dimaksud rukun itu gerakan rukunya bukan bacaannya. Kemudian i'tidal, itu ya udah keberapa? Keenam tuh ya. Yang ketujuh yaitu sujud. Kemudian berikutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Berikutnya duduk tasyahud akhir, karena tahiyat awal bukan rukun sholat. Yang menjadi rukun itu tahiyat akhir. Duduknya dia rukun. Bacaan tahiyatnya atau tasyahudnya juga rukun. Salawat kepada Nabi juga rukun. Salam juga rukun, dan salam pertama yang rukun, salam kedua bukan rukun. Kemudian perlu tartib berurutan, jangan diacak-acak, dan juga harus tumakninah. Kalau masih ingat, di pertemuan sebelumnya kita sampaikan, jangan ada lagi sholat yang versinya versi proklamasi, diselesaikan dalam tempo yang singkatnya. Artinya nggak ada tumakninah, jangan lagi terjadi. Karena tumakninah ini adalah rukun sholat. Ya, nah maka kesalahan yang sering terjadi nih, yang berkaitan dengan rukun-rukun ini, ketika makmum balapan sama imam dalam gerakan, ya. Untung tadi saya sholat di belakang, jadi sembari mensurvei juga. Karena memang banyak ya, banyak sekali imam. Karena di tengah masyarakat kita begini, ada istilah, pokoknya kalau imam sudah bar kita boleh gerak, betul nggak? Ada ya. Padahal sebenarnya ini nggak selalu seperti ini ya, nggak selalu seperti ini. Artinya kalau ini yang menjadi tolak ukur, maka akan terjadi tuh makmum yang balapan sama imam. Minimal membarengi imam deh. Kita harus ingat, Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu buat diapain? Diikuti, bukan diselisihi, bukan dibalapin. Ya, apalagi ada yang ngepur imam. Gimana tuh? Imam sudah sujud ya, selesai i'tidal, dia masih i'tidal aja tuh. Karena apa? Alasannya belum selesai, saya ngepur tuh. Ya, biarin imam sampai 2 kali gerakan lewat, baru setelah itu dia kejar tuh. Ada yang model begini. Ingat, mengikuti imam, ya ikuti. Lawannya apa? Menyelisihi. Dan Nabi SAW kasih keterangan, fa idza kabbara, kalau imam takbir maka segera takbir. Wa idza raka'a, imam ruku segera ruku. Kenapa sih ada beberapa di jamaah contoh seperti ini? Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang masih serius, fil alamin innaka, belum selesai juga tahiyatnya. Kenapa dia nggak segera mengikuti walaupun bacaan belum selesai? Ada lagi yang lebih hebat lagi, ya, imam salam dia malah sujud sahwi. Ada yang begitu, benar nggak? Ada itu. Saya ngelihat ada banyak itu sujud sahwi. Pas ditanya gitu kan, kenapa mas sujud sahwi? Iya tadi saya salah. Oh salah kenapa? Lah kan anda sholat bersama imam. Imam kan nggak sujud sahwi. Kenapa anda sujud sahwi? Ya kan setahu saya kalau ada kesalahan saya sujud sahwi. Antum terlalu soleh, dia bilang. Kepalang soleh perbuatan ini. Karena semua sudah di cover oleh hal-hal yang salah pada unsur pribadi dia ketika sholat berjamaah itu sudah diperbaiki oleh kesempurnaan imam. Makanya kan itu pentingnya memilih imam yang kompeten, imam yang benar-benar ngerti, sehingga sholatnya sudah sempurna. Dan adapun kekurangan pribadi dia karena sedang ikut jamaah, maka disempurnakan oleh imam. Ya, ini perbuatan yang kepalang soleh menurut saya. Kenapa dia masih sahwi sendirian? Harusnya dia mengikuti imam untuk salam. Ada lagi juga misalkan sholat di masjid yang imamnya misalkan tidak kunut. Imamnya tidak kunut. Selesai ruku dia i'tidal, terus dia sujud. Imam sujud dia masih begini, Allahumma hdina fiman hadait. Dia kunut sendiri. Nah, ini juga tidak pas. Kalau memang dia sudah ngikut jamaah yang imamnya tidak maka ya sudah, hilangkan kunut. Artinya mengikuti imam. Ya, sebaliknya juga tuh, kalau kebagian imam yang sedang kunut subuh, yang terbaik bagi jamaah untuk apa? Mengikuti imam dan mengaminkan. Oh, itu yang dikatakan Imam Ahmad loh. Imam Ahmad itu nggak kunut. Dan dia ditanyain sama murid-muridnya, wahai imam,
Gimana ya kalau kita nanti suatu saat ke Mesir, di situ kan ada guru besar engkau Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita lagi sholat ya kebetulan ya imamnya kunut karena Imam Syafi'i. Gimana kondisi kita wahai imam? Karena Imam Ahmad memandang kunut subuh sudah tidak lagi disunnahkan. Artinya nggak disunnahkan oleh Rasul karena hukumnya sudah dinasakh dengan berhentinya kunut nazilah saat itu. 1 bulan Nabi pernah kunut nazilah, terus ditegur oleh Allah Azza wa Jalla untuk hentikan. Ternyata apa? Nabi hentikan. Nah, makanya Imam Ahmad memandang oh berarti kunut subuh juga sudah dinasakh, sudah dihilangkan. Tahu nasakh gak? Hukum sebelumnya dihapus. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 106 Allah berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami hapus suatu hukum pada ayat, melainkan akan kami ganti yang semisal atau yang lebih baik. Ada yang namanya dinasakh itu hukum. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i memandang oh bukan seluruh kunut yang dihapus. Kenapa? Ternyata doa-doa jeleknya saja yang Nabi hapus, sedangkan Nabi di waktu subuh tetap kunut. Nah ini kan jelas sama-sama berpendirian pada dalil. Maka Imam Ahmad bilang, ya kalau kalian lagi di sono yang di sono tuh imamnya kunut, maka kalian aminkan. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Ya maka inilah untuk menyempurnakan hadis dijadikan imam untuk ikuti terus. Nah bentuk menyelisih itu ada 3. Yang pertama mendahului imam, ini paling buruk. Perhatikan hadis Nabi SAW, ama yakhsha ahadukum, tidakkah salah seorang di antara kalian takut dan khawatir ketika mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam. Tadi imam sami Allahu liman, udah ada yang sampai atas aja tuh. Terkejut saya, udah sampai atas. Dalam kan karena saya kan nggak ngeliatin begini ya, cuman feeling saya kayaknya duluan dia tegaknya berdiri daripada imam barusan. Itu namanya mendahului imam. Nanti kalau ditanya kenapa? Loh kan tadi sudah bar, saya langsung gerak aja. Nah nanti bagaimana Pak kalau imamnya antum kebagian imam yang sudah S3, sudah sangat sepuh, atau yang sudah lolita, lolos 50 tahun, yang mana dia sudah bar tapi gerakannya lambat. Karena gerakannya lambat, Anda menjadi duluan karena tadi alasannya sudah bar, pokoknya saya gerak. Sedangkan Anda masih muda, masih fit, masih prima badannya. Maka ini kan menjadi tidak benar kalau acuannya cuma bar. Makanya lihat hadis-hadis sahabat menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Rasul ada kalanya beliau itu takbir berbarengan dengan gerakan. Bagaimana sih takbir berbarengan dengan gerakan? Kita ambil contoh misalkan takbiratul ihram ya. Beliau imam, bareng nih Allahu Akbar. Ibnu Umar ya sejajar dengan pundak, atau Malik bin Huwairi sejajar dengan telinga. Ada hadisnya sama-sama sahih. Allahu Akbar. Ini bareng kan? Ada kisahnya disebutkan oleh sahabat. Rafa'a ra'sahu hina yukabbir. Tuh, bareng tuh hin itu berbarengan dengan takbir. Yang kedua disebutkan oleh sahabat yang lain, Nabi SAW Rafa'a beliau angkat dulu tangannya, thumma yukabbir, baru takbir. Allahu Akbar. Nah, ini kan angkat dulu kan, gerak dulu kan berarti tangannya. Allahu Akbar. Yang penting jangan udah di sini baru Allahu Akbar. Karena nanti statusnya bukan lagi perpindahan gerakan. Ya. Jadi pas masih di tengah tapi belum nah itu baru takbir. Tapi intinya dia gerak dulu baru Allahu Akbar. Nah gitu. Ini nih contoh. Jenis kedua, gerakan dulu baru takbir. Ternyata sahabat lain menyaksikan Nabi takbir dulu, summa rafa'a, kemudian baru diangkat tangannya. Ini yang paling rawan di negeri kita nih. Kalau kita kebagian imam yang Allahu Akbar, ya beda kan? Ada 3 jenis tuh. Ini bareng Allahu Akbar, bareng.
Jenis kedua, Allahu Akbar, gerakan dulu baru takbir. Ini temponya agak tipis nih bedanya. Yang terakhir, takbir dulu baru gerakan. Allahu Akbar, takbir dulu baru gerakan. Dari 3 jenis ini, yang paling berpotensi makmum bisa mendahului imam yang mana coba? Yang terakhir ya. Takbir dulu kan, baru gerakan. Makanya antum bayangin, kalau memang acuannya pokoknya bar kita sudah boleh gerak, bagaimana kalau kita ke bagian imam yang punya kebiasaan dia takbir dulu baru gerakan? Dan kita nggak bisa menyalahkan beliau karena beliau sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi memang pernah begitu kok. Jadi Allah baru gerakan. Pas nanti bar imamnya masih di sini, dianya sudah segera, sehingga dia lebih duluan sedekap baru daripada imam. Ini yang namanya membalap atau mendahului. Kata imam, nggak takutlah kalian ketika ngangkat kepala duluan sebelum imam, terus Allah rubah wujud kalian atau wajah kalian menjadi kedelai. Keledai, udah berubah ya? Ya, keledai, kedelai, beda tipis lah ya. Dan para ulama sepakat ketika ada suatu perbuatan dan ada ancaman buruk di balik perbuatan itu, hukumnya apa? Hukumnya apa? Dosa enggak? Dosa. Apalagi dengan sengaja. Apalagi berulang-ulang. Ingat loh, salah satu yang menjadikan dosa itu menjadi besar, ketika ada dosa kecil yang dilakukan menjadi rutinitas. Ya. Dan bayangkan kalau kita sebagai seorang tokoh, sebagai orang yang didengar, yang dilihat dan diteladani oleh orang lain, ketika kita melakukan begitu, ditiru sama orang lain. Dan salah satu bentuk dosa kecil bisa menjadi besar ketika dosa ini menginspirasi orang lain, sehingga dia melakukan hal yang semisal, maka dia mendapatkan bagian dosanya. Jadi sebagaimana ada pahala jariah karena kita mengarahkan orang untuk berbuat baik dan akhirnya dia terinspirasi dengan sebab kita kan, maka perbuatan baik dia dapat pahalanya, kita juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Begitupun para inspirator keburukan. Kan sekarang banyak tuh, hey guys, kita lagi mabok bareng nih, woi di mana gitu kan, diviralkan di jagat maya. Viewersnya sampai jutaan. Orang anak-anak muda, ternyata sudah bebas sekarang ya. Oh yaudah yuk kita bikin. Ada yang bikin parodinya lah, ada yang memang benar-benar ngajak teman-temannya. Akhirnya terinspirasi untuk berbuat jahat dengan sebab itu. Maka orang yang menyebarkan itu dapat dosa jariah. Itu penyebab dosa kecil bisa menjadi besar. Nah begitu pun yang tadi itu. Maka perhatikan, kata Nabi SAW, bisa dirubah wajahnya atau tubuhnya menjadi keledai. Ini menunjukkan adalah perbuatan haram mendahului imam dan bisa membatalkan sholat. Ini jenis menyelisih imam yang pertama. Jenis kedua, barengan sama imam. Ini juga nggak boleh, tapi nggak sampai kadar haram, hanya sekedar makruh. Dan ini saya rasa yang paling banyak. Makanya pesan saya, kita ambil pendekatan di dua sisi. Pendekatan pada imam, kalau sudah tahu tadi Nabi ternyata punya 3 jenis ya. Takbir dulu baru gerakan dulu baru takbir, atau yang ketiga berbarengan. Maka untuk pendekatan imam saya lebih rekomendasikan gerakan dulu aja deh. Kenapa gerakan dulu? Karena masih banyak orang awam di tengah masyarakat kita yang sangat berpotensi mendahului dan kurang tahu dengan hadis tadi. Maka supaya terminimalisir terjadinya mereka membarengi atau mendahului imam, untuk imam lebih baik gerakan dulu baru takbir. Pendekatan yang kedua pada sisi makmum harus dikasih tahu bahwasannya acuan mengikuti imam itu bukan ketika bar terus bergerak langsung, tidak. Perhatikan hadisnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW dari i'tidal menuju sujud, ini rawan banget nih. Di jamaah Indonesia ini rawan banget ini. Ya, ada yang sudah ambil ancang-ancang. Gitu kan. Nah, ketika i'tidal, cerita Al-Bara bin Azib apa? Nabi SAW sujud,
lam yahni ahadun minna dhahrahu. Tidak ada satupun di antara kami yang berani mulai membungkukkan punggungnya sampai kami melihat Nabi sudah sujud berarti acuannya bar atau acuannya imam sudah sempurna gerakan berikutnya. Mana acuan yang benar? Imam sudah bergerak dengan gerakan sempurna berikutnya. Jika yang diceritakan oleh Al-Barra bin Azib adalah sujud, berarti kita kalau mau mengikuti imam sujud, pastikan imam itu sudah nunduk sujud walaupun dia sudah bar dari tadi, tapi dia belum sujud sempurna, maka kita jangan ancang-ancang untuk sujud, apalagi langsung sujud. Jangan. Karena tadi itu ternyata acuannya bukan pas bar kita gerak, tapi pas kita lihat imam sudah gerakan sempurna di gerakan berikutnya, disitulah ada izin untuk kita mengikuti. Lalu bagaimana sop di belakang? Sop belakang ikut sop yang di depannya. Makanya yang paling penting itu sop yang pertama ini. Itu yang paling penting. Yang ketiga menyelisih imam juga nih, selain mendahului. Yang kedua membarengi, yang ketiga menunda-nunda. Itu yang tadi kita ceritakan tuh. Imam sudah gerakan berikutnya, dia masih menyelesaikan bacaannya. Ya, bahkan Fatihah saja tidak diizinkan untuk kita selesaikan ketika imam sudah ruku. Apa buktinya? Hadis Abu Bakrah pernah kita ceritakan. Beliau itu kan ketinggalan, ya. Nabi sedang ruku. Andaikan Fatihah langsung saat itu, dan andaikan Abu Bakrah dihitung 1 rakaat karena sebab dia Fatihah dulu, maka perbuatan dia pasti dikecam oleh Rasul. Kan dia masuk masjid enggak menyambung shaf, tapi langsung takbiratul ihram. Saking dia pengen dapat 1 rakaat kan. Terus akhirnya dia ngikutin imam ruku kan. Andaikan Fatihah itu wajib untuk dia baca saat itu nih, niscaya Nabi nyuruh dia tambah 1 rakaat, atau bilang ulang lagi sholatmu, nggak benar. Tapi Nabi benarkan sholatnya, cuman Nabi kritisi besok-besok lagi, makanya datangnya jangan telat. Dan Nabi doakan zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah menambah semangat buat kamu nanti lagi kalau sholat berjamaah. Tapi Nabi nggak nyuruh dia ngulangin sholat. Nabi nggak nyuruh kamu kurang 1 rakaat karena kan kamu tadi nggak baca Fatihah, langsung ikut imam untuk ruku, kan begitu kan? Ternyata perbuatan dia dibenarkan. Artinya apa? Kalau kita di kondisi yang lebih ringan dari Abu Bakrah mah nggak baca sama sekali loh Pak, langsung ruku kan? Cuman takbirnya 2 kali diingat. Takbir pertama untuk takbiratul ihram, takbir kedua perpindahan gerakan untuk menuju ruku. Jangan sampai takbirnya cuma sekali. Ini kadang juga terjadi, Allahu Akbar terus langsung ruku dia. Sekali doang takbirnya. Yang tepat itu 2, dipisahkan takbir pertama, takbiratul ihram, takbir kedua perpindahan gerakan atau intiqal namanya. Nah maka kalau kondisi Abu Bakrah saja dihitung 1 rakaat dan dia dalam kondisi nggak mungkin kan untuk baca apalagi kita yang sudah di ayat ke-6, di ayat ke-7 pertengahan, siratal ladzina an'amta alaihim, rakaat ketiga salat maghrib, imam sudah Allahu Akbar untuk ruku. Kita tanggung nih, siratal ladzina an'amta. Apa yang kita lakukan? Nyelesainkah atau kita ngikutin imam? Ikuti imam. Karena ketika kita terus menyelesaikan, ini juga bagian dari menyelisihi imam. Jenis yang ketiga, menunda-nunda ngikutin apalagi kalau baru ayat kedua, dia masih terus saja kan. Akhirnya apa? Nanti imam keburu i'tidal, dia baru bisa ruku. Ini nih ya yang sering terjadi berikutnya di masyarakat adalah mendahului imam dalam sholat. Berikutnya jam berapa itu? Mau tanya jawab gak? Saya tanya jawab? Nggak terasa ini. Udah tanya jawab ya berarti? Ya, ada mau tanya jawab? Silakan kalau mau ditanya. Ya Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pak Ustaz, ini bukan berarti kita tidak khusyuk gitu ya. Tetapi kalau kita sholat tuh ada yang tidak sesuai gitu dengan
dengan ajaran sholat kita itu, apakah kita itu wajib untuk memberitahu setelah sholat selesai atau kita biarkan aja sampai dia mengetahui dengan sendirinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti babnya itu bab mengingatkan, ya, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, hal yang menyimpang dari agama. Nabi kan kasih rekomendasi 3 hal ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam tastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Satu ini kita ambil. Terus yang berikutnya lagi di surah An-Nahl surat ke-16 ayat 125 tentang bagaimana kita menasihati orang, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ini kita kombinasikan dua ini, maka kita lihat begini. Ada sebelah saya Pak Ustaz, dia salah sholat. Sholat salahnya bagaimana? Masa dia takbiratul ihramnya dia begini dulu, kayak doa dulu, terus dia Allahu Akbar begini dia. Ini ada loh di kampung-kampung banyak Pak. Pasti tidak juga begitu. Sami Allahu. Ini begini nih, bukan begini ya, tapi begini nih. Padahal dalil tentang mengarahkan telapak tangan yang putih ini ke arah kiblat ini sangat jelas sekali. Ya, para sahabat menceritakan itu. Nabi SAW yastaqbilul qiblah bi batinihima. Ini namanya batin. Ini namanya al-kafu nih. Kafu itu telapak tangan. Kalau di orang Arab istilah al-kafu itu baik yang sini maupun yang sini. Saya nggak tahu kalau di Indonesia telapak tangan itu ini doang atau ini juga ya. Biasanya diistilahkan punggung kan. Nah, makanya agak mirip dengan bahasa Arab. Sebenarnya di kita telapak tangan tuh ini semuanya. Cuman kita suka bilang ini telapak tangan dalam, ini punggung tangan. Kita suka bilang begitu. Di istilah orang Arab juga sama. Al-kafu itu ini. Ya. Tapi kalau untuk mengkhususkan bagian sini namanya batin. Ini namanya dhahrun. Jadi mirip sama bahasa Indonesia. Nah, ternyata kata Nabi menghadap kiblat bi batinihimal qiblah. Dengan batin ini nih. Jadi ini yang dihadapkan ke kiblat, bukan begini. Oke? Jelas? Jadi sebelah saya Pak Ustaz, dia kok begitu takbiratul ihramnya? Udah gitu dia kayak doa dulu lagi sebelum mulai. Allahu Akbar. Ini ada di kampung-kampung. Saya ngelihat langsung. Ya. Nah, maka bagaimana sikap saya untuk mengingatkan? Kan begitu ya. Apakah nunggu dia selesai sholat? Yang jelas kalau kasusnya tadi sholat berjamaah sudah jelas lah. Dia biarin aja dulu sholat. Nanti setelah selesai baru kita ingatkan. Cuman kan bagaimana nanti nih setelah selesai? Kalau andaikan kejadiannya itu pas lagi seperti ini nih. Ini kita selesai sholat ada kajian. Maka bisa ditanyakan kan kepada ustaz. Karena kadang-kala Pak, kita ngomong, kita ngingetin kebaikan, orang tuh mikir, ente siapa? Ya, baru hijrah kemarin, udah gaya-gayaan ngingetin aneh. Tapi kalau yang ngomong seorang ustaz yang sudah dipandang ucapannya bisa didengar, apalagi mungkin perkataan beliau lebih hikmah dan lebih bijak, maka jangan kita yang ngomong, tapi kita bisa berpura-pura ini dijadikan pertanyaan dalam kajian. Sahabat dulu begitu Pak. Mereka tahu tentang hukum sesuatu, tapi mereka sengaja nanya sama Nabi supaya yang lain tahu, dan itu bentuk cara mengingatkan yang paling bagus. Karena tidak mendiskreditkan seseorang, tidak menyudutkan seseorang. Ini kalimatnya umum saja. Pak Ustadz misalkan di tengah kita, nah istilahnya pakai kita, maka ketika diingatkan juga umum. Dan itulah kebiasaan Nabi, tidak menyudutkan seseorang ketika salah. Jadi kalau misalkan ada momentum kajian kayak begini, gak usah diingetin dia langsung setelah sholat, tapi dijadikan bahan pertanyaan aja supaya nanti dijelaskan di bagian ini yang salah. Akhirnya dia mikir, oh saya gitu. Ya, tapi kalau misalkan emang dasarnya orangnya julid, ya bukan julid fisabilillah, emang julid, benar-benar julid ini. Ya mau kita gimana pun juga dia akan jadi bahan. Misalkan tengah kajian aneh disindir, nah begitu kan? Dia tahu ternyata sebenarnya saya disindir. Maka cari cara hikmah yang lain. Ya bisa juga dengan cara yang hikmah. Kalau tidak ada kajian seperti ini, maka ngobrol secara empat mata. Al-Imam Asy-Syafi'i sering mengingatkan seperti itu. Kalian ingatkan kepada saya, tapi empat mata aja. Kalau kalian ngingetin saya di depan jamaah, namanya bukan
mengingatkan, tapi namanya mempermalukan. Dan petuah beliau itu dijadikan syair loh oleh beliau dalam Diwan Asy-Syafi'i. Ada itu kata-kata beliau tentang hal itu. Kalau kalian mengingatkanku di depan orang, namanya bukan mengingatkan dalam kebaikan, itu namanya mempermalukan. Ya. Nah, berikutnya lagi, bagaimana lagi caranya untuk selain yang tadi? Kalau dia sudah teman akrab dan teman dekat, ya, maka bisalah dengan agak sindiran kepada dia. Pokoknya yang kita sudah inilah dekat. Nah, intinya dalam mengingatkan seperti ini, kita mencari cara yang paling bijak. Dan ingat, tujuannya supaya itu diamalkan, bukan tujuannya supaya dia merasa disalahkan. Karena kalau kita sudah mengingatkan dan pada akhirnya dia lebih cenderung merasa saya disalahin banget, tapi dia tidak mau melakukan hal itu, berarti harus ada koreksi dari kita yang mengingatkan. Mungkin kita kata-katanya lebih tajam sehingga terkesan lebih menyudutkan dia daripada kita ingin membimbing dia kepada yang baik. Kalau kita punya hadisnya, punya dalilnya, ya, maka bisa di-share lewat WhatsApp ke dia. Tadi antum salah loh di bagian ini. Atau kita juga bisa mengambil cuplikan video seorang ustaz di bagian khusus tentang ini, itu juga bisa. Ya, intinya kalau melihat kemungkaran, bisa kita dengan tangan kita, maksudnya kuasa kita, bisa juga dengan lisan kita, bisa juga yang paling minimal pengingkaran di dalam hati. Tapi itu yang paling lemah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman Pak Ustaz. Jadi pernah bermakmum terhadap imam yang lupa baca kunut. Mungkin biasa pakai. Kemudian sujud sahwi. Ya. Bagaimana menurut Ustaz? Yang kedua, ketika masbuk yang dia biasa baca kunut subuh, kemudian dia masuk 1 rakaat. Jadi kan rakaat pertama dia berkunut bersama imam. Kemudian rakaat kedua dia perlu ulangi kunut lagi atau enggak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan kami, ketika para ulama membahas tentang kunut subuh, dan mereka fair mengatakan bahwasan dalam mazhab Asy-Syafi'i, ulama Syafi'iyah menyunnahkan, bukan mewajibkan. Tapi kenapa ya masih ada kadang terjadi ketika seseorang yang biasa kunut, kemudian saat itu kebetulan sholat di masjid yang enggak kunut, setelah selesai subuh dia langsung segera pulang, atau bahkan segera ngulang lagi sholatnya untuk supaya bisa sholat dengan kunut subuh. Berarti kan sebenarnya ada salah pandangan dari diri dia tentang memandang mazhab Asy-Syafi'i. Padahal ulama Syafi'iyah, mereka tidak ada satupun yang mewajibkan kunut sunnah, tapi sunnahnya muakkada. Dan karena sunnahnya muakkada, nanti mereka akan bagi ya sunnah-sunnah dalam sholat. Itu diantaranya tentang kunut subuh. Jika yang sudah biasa dikerjakan dan dilakukan, kebetulan saat itu lupa, maka tetap anjuran sujud sahwi itu ada. Dan ini kita menjadi tahu, sujud sahwi itu tujuannya memperbaiki sholat. Oke? Pada kekurangan sholat, dan kekurangannya bukan kekurangan yang berkaitan dengan rukun. Kenapa? Karena kalau rukun sholat yang ketinggalan, dia nggak bisa direvisi dengan sujud sahwi. Harus benar-benar rukun itu yang diraih. Sujud sahwi tidak bisa memperbaiki sholat yang kehilangan rukun. Paham sampai sini? Tapi dalam ulama Hanabilah, mereka punya istilah namanya wajib sholat. Kan kalau jumhur cuma rukun sholat sama sunnah sholat. Kalau ulama Hanabilah dibagi 3, Pak. Ibarat seperti haji itu. Haji ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Untuk rukun haji nggak dilakukan seperti wukuf, udah batal itu haji, Pak. Rusak, nggak bisa diganti dengan bayar dam. Yang bisa diganti dengan bayar dam adalah wajib haji itu. Ada yang ketinggalan wajib haji, maka bisa direvisi dengan bayar dam. Tapi rukun nggak bisa. Begitupun sholat dalam pandangan mereka. Nah, ada yang namanya wajib sholat. Wajib sholat sesuatu yang wajib ada.
dia boleh hilang ketika ada unsur kelupaan, unsur ketidaksengajaan lah. Dan ketika dia ingat di tengah sholat, dia tetap sunnah sujud sahwi, bukan wajib sujud sahwi. Jadi kita tahu nih, sujud sahwi itu sendiri hukumnya bukan wajib. Andaikan seseorang punya kesalahan kekurangan di tengah sholat, sudah berniat nih untuk sujud sahwi, tapi akhirnya dia malah salam, kelupaan deh sujud sahwi. Maka beberapa ulama mengatakan, sebagian mengatakan berarti saat itulah kondisi di mana sujud sahwi setelah selesai sholat, setelah selesai salam maksudnya, walaupun nanti kan diakhiri dengan salam juga, ya. Ada yang mengatakan kondisi seperti itu bukan setelah sholat, maka ya udah, yang sudah kelewat, yang sudah kelupaan sahwi, nggak perlu dia sujud sahwi. Tapi kesimpulan di tengah mereka, sujud sahwi itu sendiri adalah sunnah sholat, bukan dan sunnahnya pun juga dengan tanda kutip kalau ada kekurangan. Berarti kalau dari paparan yang tadi kita sudah sebutkan, turunannya apa? Pertanyaan tadi. Ketika kita bosan jadi makmum, imamnya kita tahu sebenarnya beliau itu biasa biasa kunut saat itu beliau lupa. Kenapa ya kok bisa lupa ya? Ya pokoknya urusan dia lah. Akhirnya dia sujud Apa yang kita lakukan? Kita ikut imam. Mengikut kepada keumuman hadis, fa idza sajada, kalau imam itu sujud, fasjudu, kalian juga sujud. Paham sampai sini? Terus pertanyaan lanjutan, Ustaz. Terus gimana, Ustaz, kalau saya kekeh nggak mau sujud sahwi? Misalkan ya, dia kekeh pada pendiriannya. Selain pendiriannya, dia sendiri misalkan nggak kunut subuh. Yang kedua, yang salahkan imam. Saya nggak sah. Apakah bermasalah pada sholat saya? Saya dalam pandangan saya juga nggak bermasalah. Maksudnya nggak sampai membuat sholat dia Kenapa? Karena yang dimaksud Nabi SAW dengan mengikuti imam terus sampai akhir, ketika itu di bagian yang rukun sholat. Sedangkan sujud sahwi bukan rukun Andaikan sudah tahiyat akhir, ya, sudah mau salam, imamnya sujud sahwi 2, terus kita kekeh nggak mau sujud, kita tetap tahiyat aja. Terus pas imam salam kita ikutan salam, apakah sholat dia batal? Tidak batal. Tapi bagaimana yang lebih baik? Yang lebih baik ngikutin imam. Paham sampai sini? Ya. Sedangkan yang kedua tadi apa ya? Jadi lupa tuh. Oh iya, masbuk. Ya. Kita ambil saja pendapat ulama tentang kunut subuh. Kunut subuh itu dilakukan bukan di rakaat yang pertama, tapi di rakaat kedua kalau itu sholat subuh kan. Kalau kunut witir, ya pokoknya di rakaat yang terakhir, tergantung sholat witir berapa rakaat yang dia lakukan. Kalau dia 1 rakaat, ya berarti di rakaat tersebut. Kalau dia 3 rakaat sekali salam, ya berarti di rakaat tersebut, rakaat ketiga. Kalau dia witirnya 5 rakaat, ada nggak 5 rakaat? Ada. Ya, 7 rakaat ada nggak witir? Ada. 9 rakaat ada nggak? Ada. Nabi pernah melakukan loh. Cuman untuk yang lebih dari 3 rakaat seperti 5, 7 dan 9, cara witirnya Nabi SAW itu adalah ada tahiyat awal di rakaat sebelum yang terakhir. Paham nggak? Kalau dia mengambil witir yang 5 rakaat, berarti di rakaat keempat dia tahiyat bangun lagi rakaat yang kelima, terus dia salam di rakaat yang ini khusus buat yang lebih dari 3 rakaat. Karena Nabi pernah melakukan tuh salat witir 5, 7 dan 9. Tapi kalau yang 3 rakaat nggak berlaku yang seperti ini. Jelas ya? Adanya cuma 2 versi, mau 2 kali salam, 2 1, atau mau 3 rakaat sekali salam. Itu untuk yang 3 rakaat. Nah, pokoknya untuk kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir maupun kunut nazilah, semuanya sepakat bahwasannya dilakukan di rakaat yang beda di antara mereka itu cuman sebelum rukukah atau setelah karena riwayat Ibnu Mas'ud, beliau menceritakan Nabi kunutnya itu sebelum ruku', ada riwayatnya. Yang kedua, dan ini yang kebanyakan jumhur, kunutnya itu setelah i'tidal, dan ini yang sudah kebanyakan kan. Maksud saya begini, kenapa saya sebutkan adanya khilaf begini? Maksud saya, untuk masalah waktunya saja ada khilaf,
Tapi masalah di rakaat keberapa kunut ini dikerjakan, semua sepakat di rakaat yang sehingga dengan pertanyaan tadi, ketika dia masbuk rakaat pertama dia sudah kunut, kunutnya motifnya adalah ngikutin imam. Berarti kalau dia orang yang biasa kunut, rakaat kedua dia kunut lagi. Karena memang saat itu dilakukan kunut subuh. Yang dilakukannya di rakaat yang pertama dia lakukan itu motifnya cuman karena ngikutin imam. Paham sampai sini? Ya, dan ingat ini cuman berlaku bagi yang mazhabnya Asy-Syafi'i. Kalau yang enggak mengikut mazhab Asy-Syafi'i di bagian ini, ya udah, dia tadi sudah, maka rakaat kedua dia enggak perlu kunut. Jelas? Yang lain? Terakhir ya? 2 menit lagi apa 3? Saya ngeliat yang jam itu tuh masih ada. Terakhir? Apa ini? Oh iya, jamnya ini acuannya nih. Ya, berarti di belakang ya Pak ya? Hah? Oh setelah ini nggak apa-apa? Oh iya, berarti ya belakangan ya. Nanti kita tuh udah jam 1. Saya ngeliatnya jam ono tuh. Masih ada 2 menitan tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.